are some kitchen hacks you wish you'd known by age 30. 1. If your rice turns into porridge, place a slice of bread on top and heat it for another 2 minutes. The bread will absorb the excess moisture. 2. Wondering what to do with the leftover black oil after frying food at home? Mix a spoonful of starch with a spoonful of water until well combined. Heat the oil until it's 60% hot, then add the mixture. It will absorb impurities in the oil. Once the starch solidifies, remove it and notice how the oil has cleared up. 3. If there's too much oil in the soup when you're having hot pot, put some ice cubes in a soup spoon. Swirl the spoon in the soup, and the cooling oil will stick to it. 4. Never defrost frozen meat by soaking it directly in water. Instead, learn how to thaw it in 3 minutes. Sprinkle 300 grains of salt and 20 milliliters of vinegar on it, then soak in warm water for 3 minutes. The defrosted meat will be even tastier than fresh meat. 5. Bananas that are not eaten quickly can go bad. Wrap the stem in a plastic bag and it will stay fresh for a very long time. 6. If you bought too many potatoes and can't eat them all, store them with an apple to prevent sprouting. 7. Pour boiling water over fish to easily remove the skin. 8. To perfectly shell a shrimp, stick a fork into the shell and pull. 9. Place a lobster under a towel and press down on both sides to easily remove the meat in one piece. Yang bersama dan membersamai kita dalam aksi hari ini. Ya, oke, thank you. Oh, ini video 2024 untuk mendesak agar segera dilaksanakan. Ayo, yang sana jalan. Termasuk memajukan Presiden Republik Indonesia. Oke, ya. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat yang berawan! Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mama nggak ada lawan. Hidup mama.
Hidup Mama. Tumbangkan, adili Jokowi. Pecat Ketua KPU, Bawaslu RI. Mama hebat. Iya, Ya udah. sebentar. Kalau bisa Pak Adin disilakan dulu jaga dulu. Kami sedang menuju Pak Jumbo Hidayat dan sedang mendekati Pak Adin. Sebentar dulu. Pak Adin di suruh yang kedua dulu. Ayo. Pesan hari ini untuk kita semua dari Apa? semua ini gak apa-apa. Apa. Ini nih pesan-pesan hari ini. Ya, sebentar Pak. Siap, mana? Ya pesannya hari ini gimana Bang aksi? Belum. Belum. Oke, sama-sama kita ya. Nah, ini Mama kita. Ya, Pesan hari ini. saya diminta kasih pesan hari ini buat Mama. Tetap berjuang, istiqomah, sampai Jokowi tumbang. Kita adili, kita penjarakan. Dan kroni-kroninya. Allahu Akbar. Top, Mama luar biasa. Ya. Ayo maju. Aduh, gawat. Tumbangkan. Nomor demokrasi Indonesia, impeach Jokowi dan demokrasi destroyer. Tidak ada lagi demokrasi di Indonesia. Majukan Jokowi, penghancur demokrasi. Wah, Mama top. Perjuangan kita. Top. Kuningan, Jawa Barat. Top. Wah, top. Sistematis dan masif. Berat negara kita kalau mau melawan dengan hanya 10-20 orang. Kuningan. Ya. Ini biruan. Oke, Pak Adin Samsudin insya Allah akan memimpin aksi long march dari flyover menuju Senayan DPR RI. Untuk itu kami menunggu perintah apabila para pimpinan nasional sudah siap berangkat, maka kami Parlemen jalanan untuk menandakan bergerak. mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Aksi Sama. long march dari flyover Senayan menuju DPR RI kita mulai. Silakan berjalan kepada masa aksi di belakang, kalau bisa di belakang spanduk. Biarkan Pak Din yang memimpin, tapi tidak menghalangi spanduk yang Turunkan harga sembako, tolak kemunculan, dukung hak angket ibu-ibu yang DPR. membawa spanduk, mohon jarak Anda tidak terlalu dekat dengan para tokoh nasional. Biarkan cukup jauh dan mohon diatur oleh korlapnya masing-masing. Mobil komando silakan berjalan. Turunkan Jokowi. Top. Turunkan Jokowi. Wah, ini apa ini? Enggak dulu di belakang. Arek Jatim, turunkan Jokowi. Top. Turunkan Jokowi. Arek Jatim. Satu geser sebelah sini. Bijak. Nah, itu jalan. Bahkan Jokowi. Sip, udah cukup. Jaraknya ada 10 meter dari ogos 1 ke ogos 1. Siap, makasih cantik. Ya. Silakan kami persilakan Pak Din, para tokoh nasional lain memimpin masa aksi ini untuk berjalan kaki bersama-sama. Dan selanjutnya kepada pembawa spanduk, Oscar Leprak dan ini. Apapun itu namanya silakan mengikuti di bawah dan di belakang spanduk. Diikuti oleh mobil utama maupun warna putih yang saya tumpangi. Diikuti oleh teman-teman pembawa tiga orang besar. Diikuti dari sampai oleh masa aksi yang lain. Silakan teman-teman masa aksi, turun semua. Kalau mau demo turun. Kalau nggak demo pulang lagi ke Bandung. Tasik, kita sini berjuang bersama-sama. Hidup rakyat. Sama panas, saya juga panas. Puasa sama juga puasa. Kita sama-sama berjihad di sini. Allahu Akbar. Silakan turun ke tokoh semua agar terlihat oleh penguasa bahwa hari ini masyarakat yang merasa dizalimi, yang merasa dikhianati, yang merasa bahwa demokrasi di negara ini sudah mati.
akan turun Panas. bersama-sama Bulan puasa. melakukan Luar aksi biasa. unjuk rasa di depan DPR RI. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat yang melawan. Silakan Mukom bisa bergeser perlahan. Bang Marwan Batubara. Sudah ada Bang Marwan Batubara nih. Gabung kita Bang. Gabung ke sana kita. Insya Allah. Oke, yuk. Jalan kita. Nanti disusul oleh atau Ya. Gabung terus. Jalan menuju DPR, pintu DPR. Panas luar biasa, tapi masa tetap tidak menyerah. Ya. Ayo, sampai jalan ya. Oke, sip. Stop. Oke. Oke. Semua masa aksi sudah masuk barisan. Ayo, panas pun kalau jalan sama-sama enak tuh. Pokok jalan aja perlahan Pokok. Jalan aja perlahan Pokok. Dipastikan untuk jalan aja. Nanti bos. Lewat dalam. Ada Bang Dul, lagi ngadem. Ada Bang Edi. Masa terus mengalir menuju pintu DPR. Ya, saya bersama Bang Egi. Kamera Bang ke Edi ya? depan. Bang Edi. Polisi menonton di pinggir jalan. Wah, Ya. udah tahu lah curangnya tuh. Polisi menonton di pinggir jalan, jalan tol Gimana, di depan Bang gedung Edi? Dewan sudah mulai Gimana nih? bermacet-macet ria. Untuk kampanye hari ini. Apanya? Ya, untuk demo hari ini nih gimana nih? Ya, mudah-mudahan membuahkan hasil seperti diharapkan. Anggota Dewan keluar Ya udah menemui. muak ini. Masya Allah, luar biasa. Saya sudah nggak percaya sama KPU. Pembohong. Bohong ya. Ya. Dari mana, Pak? Dari Bandung. Dari Bandung. Berapa banyak? 3 bis. Wah, 3 bis. Ada Rahman. 3 bis ya? Ya, dari MMP. Oh, Majelis apa Mujahidin. Wah, Mujahidah Priangan. Barahyangan. Oh, ya tahu saya. Di bawah pimpinan Bapak Haji Margono. Margono ya. Oke. Sekretarisnya mungkin Bang Edi tahu Pak Sulung. Pak Sulung ya. Sulung Novianto selaku tim hukum. Amin. Tim hakim ya, tim hakim ya. Oke, saudara, jalan lagi kita. Terima kasih. Oke, Bang Edi. yuk. Terus menuju ke lokasi pintu DPR. Turun Kak Jokowi. Siap, waalaikumsalam. Sambil bergerak, mereka menyanyikan yel-yel turunkan Jokowi. Semangatnya luar biasa. Ayo, mangga. Maskernya? Ah, ini terang. Op. Terang ya. Udah. Oke, makasih. Yo.
Turunan Jokowi. Adili. Penjarakan. Di depan ada tenda logistik, saudara. Tangan kiri ya. Tenda logistik, saudara sekalian. Jadi buat nanti yang mau buka puasa, insya Allah aman di sini. Air minum berlimpah ya, salah. Air lemon berlimpah. Ini ada roti gulung. Wah, tim logistik. Aman buat buka puasa nanti insya Allah ya Pak ya. Dari mana nih Pak? Oh hamba Allah, mantap. Maaf. Luar biasa. Maaf enggak. Boleh minta tolong masukin di belakang. Ya, luar biasa. Ini paling atas. Yang tarik seret gitu. Nah, gitu aja ya. Oke, terima kasih Bapak. Udah? Dilebarin lagi. Oke, makasih ya. Makasih. Assalamualaikum. Ada perhatian. Hah? Turun. Oh, udah ketemu. Udah ketemu tadi di sana. Ya. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat yang melawan. Merdeka. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan besar posisinya jinjak seperti tadi sudah betul. Salam. Yo. Ayo. Lihatin dari sini aja sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan serius nabrak orang, Bang. Ya. Hah? Jokowi teman. Kabarnya ke sana. Oh gitu. Ya. Kabar. Kabar baik. Wah, tolak pemilu curang. Wah, ibu-ibu semangat ya. Tolak pemilu curang. Bayangkara, Tribata, pantang bela kecurangan. Ini maksudnya polisi ya? Oke. Udah dari Bandung ya? Kayak di Jawa Petri. Oke. Ya. Ini harus benar-benar di posisi yang pas agar para tokoh dan pimpinan nasional yang hadir hari ini bisa juga memberikan semangat, memberikan masukan, memberikan kritikan, dan memberikan dukungan kepada pemimpin-pemimpin negara ini. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat yang melawan!
Akbar. Silakan Ibu, mohon berikan ruang dulu. Mokom ini akan berputar. Mokom ini akan berputar supaya nanti pengeras suaranya yang nanti akan dipakai oleh para pimpinan nasional, tokoh nasional bisa terdengar oleh kita semua. Tidak ada feedback suaranya. Silakan. Jadi depan ya siapa itu? Siap. Ini kamu dulu, nanti kasih dulu dia. Siap. Awas dikasih jalur dulu, Bapak. Kasih dulu jalur. Mobilnya dikasih ruang dulu, ibu-ibu berikan. Mohon dikasih jalur dulu. Biar nanti mobil komandonya ada di posisi sebelah sana. Siap. Awas. Kasih doa, kasih aja doa, kasih posisi. Ogo, stop, turun di situ, ogo, turun di situ, turunin, ogo, turunin di situ, stop, turunin. Thank you. Ogo, kedua boleh di situ, turunin di situ, tuh. Mobil komando dikasih jalan dulu, dikasih ruang dulu. DJ nanti pastikan ketika mic ini digunakan oleh para pimpinan kita deklarasi tidak ada feedback. Harus benar-benar dipastikan dulu. Awas ibu bapak dikasih jalan dulu ke senggol. Membayar sakit. Jumur Hidayat Sudahlah. Ayo kurang mepet. Mundur ke belakang ya, di belakang ya. Yuk. Andres terus. Pak di sana ada Prof. Samsudin, lalu Bapak Jumur mohon nanti mempersiapkan untuk membacakan pengantar teknis kegiatan aksi. Muhammad Sayyidul, terus ada Prof. Samsudin. Ya baik Aida, nanti mohon mic satu dalam mobil komando dikasihkan ke Pak Jumur. Yang di bawah mobil komando mic-nya satu dikasih ke Pak Jumur. Di bawah ada satu lagi Pak. Dari Bandung ada Bapak Kiai Haji Afian Ali. Luar biasa. Ada mic satu lagi DJ. Boleh, mic satu di bawah tuh, siapin tuh. Ada Bang Adi, dari di cek satu dua. Baik sebentar, Bapak Ibu, hidup rakyat yang melawan. Posisi komando dan informasi yang nanti mengatur kegiatan aksi bukan di saya, tapi di atas panggung nanti ada pemandu dinamisasi. Saya hanya mengatur apabila suatu saat terjadi penyosopan, terjadi provokasi, terjadi pengacauan, saya dan kami tim di Kolak yang akan memberitahu kawan-kawan semua. Kalau mereka jual siap beli, silakan Pak Jumur untuk menyampaikan laporan teknis kegiatan aksi. Silakan. Mobil pindahin ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumur Hidayat, alhamdulillah mendapatkan kepercayaan untuk memimpin menjadi koordinator dalam aksi lapangan ini, dan kita alhamdulillah pada hari ini hadir betul-betul mereka yang concern atau mereka yang merasa demokrasi sudah dihancurkan oleh rezim Jokowi. Karena itu dalam forum ini tidak ada lagi mereka yang datang dengan embel-embel paslon, tapi yang datang ke sini adalah mereka dengan embel-embel pejuang demokrasi yang ingin menghancurkan tirani yang merusak demokrasi. Yang kedua, alhamdulillah pada aksi kali ini kita bersama tokoh-tokoh nasional ya, yang kebetulan mereka bergabung di dalam GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, dan karena itu kita nanti akan mendengarkan para presidium dari GPKR dan juga tokoh-tokoh lain di luar GPKR yang akan hadir dari berbagai daerah, dan
kita sama-sama ingin mendesak kepada DPR agar hak angket itu segera dilaksanakan. Baiklah, kira-kira itu. Nanti saya akan dibantu oleh 2 orang MC yang akan mengatur lancarnya acara ini adalah Pak Andi Mulyadi dan Ibu Ida. Dan karena itu saya persilahkan Pak Andi atau Bu Ida untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih, selamat berjuang. Merdeka! 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 Terakhir ya, kalau saya teriakan rakyat Indonesia, jawabannya bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Oke? Rakyat Indonesia! Bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Rakyat Indonesia! Bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia! Saya tebakan tangan kiri dulu. Hidup rakyat Indonesia! Oke, kita akan segera memulai kegiatan hari ini. Ya, dalam menyampaikan aspirasi kita kepada DPR RI. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya bersama-sama, yang akan dipandu oleh Mbak Sri Ambarwati. Bu ya, sehat ya. Oke, iya. Lanjut. Ya, kita nyanyikan manual tanpa musik ya. Apakah lagu Indonesia Raya? Apakah lagu Indonesia Raya? Ayo, nah. Merdeka! 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 Selanjutnya kita agar mulia dalam pergerakan kali ini akan dimulai dulu dengan doa yang dipimpin Pembacaan. oh ya, sorry. Kita pembukaan sebelum membaca doa, kita pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang akan disampaikan oleh Bung Rahman Abdul Rahim dari program mahasiswa. Mahasiswa IPB. Silakan naik di belakang. Ini. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia! Perkenalkan kepada semua, nama saya Rahman, Ketua PMIPB. Di sini, sebagai seorang mahasiswa, membersamai gerakan penegakan melawan rakyat. Kita mengerti teman-teman semua, ini adalah semua bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik saja.
Maka untuk memulai acara aksi hikmat ini, kita kembali ke hati nurani kita, kembali pada dasar negara kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuatkan bahwa sesungguhnya kepada negara hak segala bangsa, dan oleh itu maka identitas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saya dunia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan mohon didoakan oleh supaya berkehidupan kebebasan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan mengenai kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membantu suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi sekedar bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan program serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya, tetap semangat semua. Masih tetap semangat. Selanjutnya adalah doa pembukaan yang akan disampaikan secara Kristiani oleh Pendeta Stefan Smith. Ada? Oke. Bapak Pendeta untuk membaca doa secara Nah, selanjutnya ada secara Islam. Ada Kiai Haji Abdul Hisam MH, Wakil PW Muhammadiyah Jawa Tengah, dan Kiai Haji Jainuddin Husni, ulama NU dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Jainuddin ada? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan yang mempunyai kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, kekejaman dan peperangan yang tampak dan yang tersembunyi dalam negara kami khususnya, dan di negeri kaum muslimin umumnya, dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, lindungi kami, jauhkan kami dari kejahatan orang-orang yang zalim, serta tipu daya para penipu, dan kejahatan bencana di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikan pemimpin kami adalah sosok terbaik di antara kami, dan bukan sosok terburuk dan terzalim dari kami. Ya Tuhan kami, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu telah hadir dengan penuh keikhlasan dan dengan membawa niat baik. Marilah kita mulai kegiatan ini dengan membaca surat Al-Fatihah, bermunajat kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia dengan keikhlasan, ketulusan hati Bapak Ibu semuanya. Ala hadhihi wa likulli salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Kiai Haji Abdul Isam dan Kiai Haji Jainuddin Husni. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan orasi politik dari presidium kita. Yang pertama akan disampaikan langsung oleh Prof. Dr. Bidin S. Damanhuri. Untuk Bapak Prof, waktu yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Hidup rakyat! Hidup! Hancurkan tirani! Hancurkan! Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, apakah kita sekarang di sini sedang memperjuangkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, betul? Pancasila, betul? Bapak Ibu sekalian, kita sekarang menghadapi pengumuman KPU dan kita telah menyaksikan kecurangan yang begitu nyata. Kecurangan apakah merugikan rakyat, betul? Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, kecurangan itu kita telah saksikan sejak awal ketika Gibran diloloskan oleh Paman Anwar, betul? Kemudian diloloskan oleh KPU, betul? Inilah awal kecurangan, disusul oleh keterlibatan Presiden Jokowi membagikan bansos, bukan waktu dan tempatnya, betul? Selanjutnya, tidak sampai di situ saja. Seluruh lembaga-lembaga survei bukan sebuah lembaga independen, tapi menggiring opini rakyat. Betul? Mereka menyebutkan bahwa angka-angka suara itu telah dipatok, bahkan bocor. Salah satu pemimpin lembaga survei mengatakan yang satu 58%, yang satu 24%, yang satu 17%. Itu kecurangan, betul? Setelah itu, kemudian kita dengar mereka bahwa pemilu akan berjalan satu putaran. Itu kecurangan, betul? Sirekap yang menurut para ahli dari ITB sekalipun mengunci dua pasangan lain, tapi menggabungkan suara yang satu. Itu betul. Nah, oleh karena itu, kecurangan ini kita tuntut kepada wakil-wakil rakyat. Apakah mereka wakil-wakil konglomerat? Apakah wakil konglomerat? Bukan. Apakah mereka wakil rakyat? Betul. Oleh karena itu, kita desak ketua fraksi, baik dari PDIP, dari Nasdem, dari PKS, dari PKB, dan yang concern terhadap kecurangan agar hak angket diloloskan dan dilanjutkan untuk sampai hak berpendapat, dan rakyat harus mengawalnya, kita harus mengawalnya sampai sidang MPR untuk meminta pertanggungjawaban kecurangan ini yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dan itu harus punya konsekuensi. Pasal 2 didiskualifikasi, betul? Satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa hak angket adalah keniscayaan. Tapi selanjutnya juga bahwa ujungnya haruslah kita meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi agar mundur atau dimundurkan oleh rakyat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Profesor Dr. Hafid Abbas. Profesor Hafid. Oh, sebelah sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup bapak Indonesia! Kami dari seluruh pelosok tanah air, ini luar biasa. Hari ini hari yang bersejarah, hari yang penuh makna historis, karena tepat 26 tahun silam lahir reformasi jilid 1 pada tahun 1998. Dengan reformasi jilid 2 ya Bapak Ibu. Ya. Kita menuntut waktu itu, kita ingin Indonesia yang lebih baik, tapi ternyata kita semakin terpuruk. Apa kita dihanati? Apa rela kita dihanati? Tidak. Ada 4 tuntutan kita pada reformasi jilid 2 ini. Pertama, rakyat Indonesia tidak boleh dimiskinkan dan didiskriminasi. Setuju? Siapa yang mengusir semua ini? Bukan rakyat banyak, hanya rakyat sedikit, Bapak Ibu. Yang kedua yang kita tuntut adalah kita ingin rakyat Indonesia yang lemah ini berdaya, gitu ya. Tahu mereka ini hanya terserap di pekerjaan yang upahnya rendah. Apa kita mau seperti ini terus? Tidak. Kita harus merebut sektor ekonomi modern, Bapak Ibu. Yang ketiga kita tuntut bahwa pemerintahan haruslah adil dalam mengelola keuangan negara. Kenapa keuangan negara itu tidak sampai ke buru-buru, tidak sampai ke bakso, tidak sampai ke penjual gorengan, hanya dinikmati oleh hanya segelintir orang. Ini harus dikoreksi ya Bapak Ibu. Ya reformasi jilid 2 harus mewujudkan itu. Yang terakhir Bapak Ibu, kita harus betul-betul siap untuk menyongsong hari depan yang lebih cerah, yang lebih sejahtera, yang lebih adil, dengan menyingkirkan pengkhianat reformasi jilid 1 itu. Setuju ya? Itu namanya banyak sekali, jadi saya tidak bisa sebut satu persatu. Tapi fotonya ada terlihat di situ. Mau demokrasi ini Indonesia. Sekarang ini kita kembalikan reformasi jilid 1. Setuju Bapak Ibu? Ya, selamat berjuang. Mudah-mudahan Allah mengabulkan ikhtiar dan doa kita. Selamat berjuang. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini aksi kita hari ini alhamdulillah dihadiri oleh seluruh para pimpinan nasional. Tapi tidak juga lupa daerah-daerah hari ini ikut hadir di sini. Kita se-Indonesia menolak yang namanya pemilu. Apa? Menolak yang namanya pemilu. Kurang kompak, menolak yang namanya pemilu. Untuk itu kita minta kepada DPR supaya segera melaksanakan hak angket. Siap dorong DPR untuk melaksanakan itu? Siap bersama-sama kita dorong DPR melaksanakan itu? Oke, kalau kita siap, saya ingin coba dengar suara Pak dulu. Mana suara gue? Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Merdeka! Oke, daripada nanti nunggu saya terus yang ngurasi, saya panggilkan lagi perwakilan presidium. Ya, sekarang dilanjut oleh Dr. Paulus Yamya. Dari daerah mewakili daerah 1 Jawa Barat. Sorry, perwakilan daerah dulu Bapak Atian Alibai. Ada Bapak? Ada. Mohon dikasih. Ya. Ya, berapa menit ya? Ya, berapa menit ya? Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma ta'alat aswat an-nas bil-takbir. Allahu Akbar. Ma tanazzalat alaina rahmatan ilahil aliyyil karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, kecurangan adalah salah satu kebatilan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya kalau dia seorang muslim sudah keluar dari umat Islam. Man ghassana falaysa minna. Dan kalau pelakunya seorang penguasa, Allah sudah menyatakan haramallahu alaihi jannah, haram baginya surga. Apalagi kecurangan dalam pemilu, karena nanti kalau ini dipaksakan, artinya yang akan memimpin negeri ini, nauzubillah min dzalik, adalah pemimpin yang haram, pemimpin yang zalim, yang telah merampas hak kekuasaan yang bukan hanya. Karena itu sampai kapanpun, sampai darah terakhir, haram bagi kita menerima atau mengakui pemimpin yang zalim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para pelaku kecurangan di negeri ini, mereka orang-orang yang telah mengkhianati rakyat, mengkhianati negara, mengkhianati Pancasila. Tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang membenarkan kecurangan. Karena itu kita menghimbau kepada paslon 01 dan 03, jangan pernah menyerah, teruskan perjuangan. Dan andai kata semua usaha itu sudah kita lakukan, kita masih punya satu senjata, berdoa kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, ada 3 pihak yang doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Pemimpin yang adil, orang yang sedang sahur sampai dia berduka, dan orang-orang yang terzalimi. Andai kata orang yang terzalimi dan sedang sahur saja doanya makbul, bagaimana kalau kita ajak sekian juta rakyat untuk sama-sama berdoa? Ya Allah, ya Allah yang muqallibal qulub, sadarkan mereka orang-orang yang berbuat curang, agar mereka segera taubat dan mengakui kecurangan mereka serta memperbaikinya. Kami siap menerima siapapun yang menang, apakah 02, 03, apalagi 01, kalau itu dilakukan dengan jujur dan adil. Tapi kami tidak siap menerima siapapun yang menang dengan jalan curang. Kita lawan. Kita lawan. Kita lawan. Lawan selamanya. Lawan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita selesai dulu dengan lagu perjuangan. DJ siap? DJ, siapin lagu Bung Tani. Siap DJ? Yuk kita bareng-bareng kita nyanyi lagu Bung Tani bareng-bareng ya. Kita mengabarkan semangat dulu, kita nyanyi dulu. Untuk semangat. Kita nyanyi dulu bersama-sama. Tidak ada kata benar untuk sebuah perjuangan. Betul.
Jalan buat Ya, ke situ. Kita tolong diberikan. Kita tolong diberikan dulu. Terima kasih. Gede banget. Tangkap dan adili. Ini background. Oh, tangkap dan adili. Presiden Jokowi, sumber dari segala masalah Indonesia, perusak demokrasi dan konstitusi. Nomor demokrasi Indonesia, impit Jokowi, demokrasi destroyer. Gerakan banyak rakyat. Baik, sebentar. Pokok yang lain maunya. Pokok kasih saya dulu. Kita tergantung nanti. Orasi kalau pimpinan Tokoh nasional, tokoh daerah. Pokoknya pada hari ini. Betul. Omong-omong menghadap ke sana. Bukan jangan salah. Nah, itu. Biarkan kelihatan sama konflik. Ini dulu. Omong-omong muter ke samping ini, Pak. Ini menjadi meteran wilayah belakang panggung kita. Kontak dulu. Betul. Sini, Pak. Ada tegele. Ada tegele. Ayo, langkah sana. Maju. Maju sana tuh. Ke sini. Pak. Ini menjadi latar belakang panggung. Yang orasi di atas panggung ini. Maka dari itu ini tolong muter ke samping sini. Lokom yang putih maju sedikit. Lokom, supir lokom mana? Supir lokom. Supir lokom. Ini geser ke depan. Maju ke depan dulu sedikit. Lokom putih maju cepat. Anda agak jauh ke kanan, Lokom putih agak jauh ke kanan. Belakangan full. Terus. Ambil kanan, tolong kasih jalan dulu. Nah. Ya, betul. Stop. Nah, cari tangannya tolong agak mundur ke kanan, Pak. Agak mundur ke kanan. Jangan lupa taruh di bawah pelan-pelan. Taruh di bawah pelan-pelan. Taruh di. Taruh di belakang. Udah turunin. Turunin. Jangan digendong terus, makanya Bapak capek. Puasa lagi. Turun. Enakan Jokowi digendong-gendong terus. Kita mau turunin dia malah digendong. Biar ada tampangnya Jokowi di sini, ntar kita lemparin pakai sampah. Karena dia sudah menciptakan pemilu sampah, maka dia presiden sampah. Satu suara mendorong Jokowi. Sekarang sebelah kiri, tolong dikasih jalan buat Kokom. Gua nggak live dari tadi. Ya, palanya di depan. Ayo dah, oke lanjut. Jadi yang tahu kondisi pokoknya, ayo mau ya, yang putih, mohon maaf, Bapak, ini yang putih mau ngatur mokomnya dulu, agak geser kembali. Jangan di belakang mokom. Bapak, jangan di belakang mokom, agak mokomnya akan mundur. Udah bener ya kan? Ini biar pimpinan kelihatan Pak. Kalau geser di mana kelihatan. Ya Oke, bawah kanan. Pokok putih bawah kanan. Makanan. Amin. Saya udah ketemu Pak Amin. Ya, tidak menghalangi benda. Oke, terus. Belakang pokok, hati-hati. Hukum situ aja, Bos.
Enggak, tidak. Oke, lurus. Dilurusin. Bapak-bapak, Di samping better. Bang kiri dikit. Langsung lurus. Kiri dikit kiri. Kiri terus. Terus. Oke, lurus. Oke, dikit lagi. Oke, stop. Sayapnya turunkan Jokowi. Guling. Awas, jangan potong. Kan dia pegang-pegangnya, yang penting nggak panas. Woi, jadi di sini dong. Nah, mantap nih di negara kaya ada itu. Dah, orang Indonesia tidak. Bawa kiri. Dah, berapa menit? Bawa kiri. Harus berapa menit ya durasi? Nah, Gimana? Orang yang mungkin ya, jangan beradu saja ya. Ya, makanya biar yang ngomong saya saja. siap. Mainkan. Saya yang ngomong satu dulu. Nanti segera siapkan. Siapkan. Benar langsung ditolong. Kita sambil berjalan. Jadi tidak nunggu cemperan, kaki cemper sambil berjalan. Kita langsung ke orasi politik selanjutnya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu penghormatan siswa. Karena memang ini yang mencerminkan pergerakan dan rakyat Indonesia harus gerak semuanya. Selanjutnya kita akan lihat perwakilan presidium selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Paulus Jona, tokoh Katolik dari Presidium GPKM. Ada Bapak Paulus? Kalau tidak kelihatan, saya lanjut dulu ke Bapak Jenderal Purnawirawan Fahri Razi. Untuk sana dikit. Akan tunduk mundur sana. Akan tunduk mundur. Terus. Udah beres? Oke, udah ya, ini Pak Baru saya ngomong, jadi harus yang menonton diam dulu semuanya. Ya, Dibilang diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jenderal Purnawirawan Muhammad Razi. Dengan bangga berada di tengah-tengah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Pada hari ini kita sama-sama menunjukkan aksi untuk menegakkan kembali kedaulatan rakyat. Betul? Menurut konstitusi, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tapi pada saat sekarang, kedaulatan itu secara sewenang-wenang dipegang oleh Presiden Jokowi. Betul? Pemilu yang sepertinya harusnya dilakukan secara bebas, rahasia, jujur, dan adil, tapi dicurangi dan juga dimasukkan unsur-unsur jahat di dalamnya. Dan kita sangat kecewa karena ini dimulai dan dikomandoi oleh Presiden Jokowi yang sebelumnya kita pilih untuk memimpin kita membangun Indonesia ini. Saya nggak ikut pilih. Padahal Nggak pernah ikut. pada saat Jokowi disumpah sebagai presiden,
beliau mengucapkan, demi Allah antara lain, saya akan melaksanakan kewajiban sebagai presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan beliau cawe-cawe, berarti beliau tidak adil, betul? Berarti beliau telah melanggar sumpahnya, betul? Selanjutnya, KPU yang mestinya adalah organisasi yang mandiri, independen menurut konstitusi, diacak-acak, betul? Kemudian beliau juga mengacak-ngacak Mahkamah Konstitusi, betul? Mahkamah Konstitusi yang harusnya tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, malah digunakan untuk membentuk undang-undang baru yang memungkinkan anaknya maju menjadi wakil presiden, betul? Ini semua sangat mengecewakan kita semua. Apa yang kita sampaikan tentang cawe-cawe dan kecurangan Bapak Joko Widodo bukanlah hoax atau fitnah. Semuanya sudah terekam dengan baik di dalam telepon genggam jutaan rakyat Indonesia dan jutaan atau mungkin ratusan pengamat-pengamat asing. Betul. Oleh sebab itu jangan terkejut kalau di sebuah sidang PBB, Komisi HAM PBB menyinggung tentang kecurangan pemilu di Indonesia dan juga kecurangan dinasti politik di Indonesia, dan itu sangat memalukan Indonesia, betul? Oleh karena itu kita berharap anggota Dewan yang terhormat berkenan untuk menggelar hak angket untuk bisa meminta pertanggungjawaban presiden secara jujur dan adil dan konstitusional. Atau cara lain, mungkin Bapak Jokowi berkenan menyontoh Pak Harto untuk mundur di jabatan sebagai dan sisa jabatan itu kita yakin bisa dilakukan dengan baik oleh Wakil Presiden Pak Maruf Amin, malah mungkin lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Betul. Itu aja pesan saya, bersama-sama kita bertekad untuk mengendalikan kedaulatan ke tangan rakyat sesuai amanat konstitusi. Terima kasih, selamat berjuang. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bapak Paulus ada? Bapak Dr. Paulus ada? Kalau tidak ada, selanjutnya perwakilan daerah dari Jawa Timur, Bapak Dr. Habib Haidar Abudi. Ada? Para oleh sebelah sini. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan semua setanah air dan sebangsa, hari ini kita berkumpul pada hari yang baik dan bulan yang mulia. Pertama, kami menyampaikan datang jauh-jauh dari berbagai daerah. Kami dari Jawa Timur, arek Jawa Timur, datang untuk Indonesia, datang untuk menolak kecurangan, datang untuk menolak kecurangan, datang untuk menolak ketidakadilan. Kami rakyat Indonesia, kita adalah Republik Indonesia yang begitu hebat, begitu luas, dan
Suara kami telah kami titipkan lewat pemilu yang diselenggarakan oleh KPU didampingi Bawaslu. Tapi apa boleh kata, penyelenggara yang seharusnya jujur, adil, membawa amanat jutaan ratusan juta rakyat Indonesia dengan biaya yang besar, ternyata mereka juga curang, tidak adil, tidak independen. Maka lewat mimbar ini kami sampaikan, silakan kembali ke aturan yang ada. Kami tidak mempersoalkan menang atau kalah. Yang kami tuntut adalah kejujuran. Orang kecurangan. Kami bagaimana pemimpin akan baik, pemimpin Indonesia akan mengangkat Indonesia lebih baik. Kalau lahir dari proses ketidakjujuran, kalau lahir dari cetakan kecurangan, kalau lahir dari menyiksa orang, maka pastilah pemimpin kita akan curang kalau lahir dari kecurangan. Maka saatnya rakyat berdaulat untuk menolak itu semua. Maka salam kami populer untuk Indonesia. Salam kami anak-anak populer untuk kemenangan Indonesia. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam dulu ya. Allahumma sholli selanjutnya kita panggilkan perwakilan dari Jakarta, Profesor Dr. Ahmad Wahab. Beliau adalah pengawas sebagai dan juga sekaligus sebagai Presiden Maju. Satu rapatin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di tempat yang sangat penting. Kenapa penting? Disinilah informasi disinilah Presiden Indonesia 2019-2024
Kita bersama-sama iya, buat penonton dan rekan selamat datang. Selamat bergabung di aksi tolak pemilu curang. Hidup rakyat dan cintai kejujuran. Hidup rakyat yang menolak pemilu curang. Maju, berjalan. Mobil. Bang. Terus. Ya, terus. Mau ngambil Pak Rahmat Wahab. Ya, pidato ambilin, yo. Maju ke kamera. Jadi di sana yuk, tapi kita bawa pulang, tapi aku lagi di sini. Enak kita jalan. Perhatian tim medis, tolong kalian merapat ke dekat anggur. Ya. Apakah saksi merapat ke mobil komando? Ini sedang koordinasi antar keluarga. Jangan adu musik. Saya minta jangan adu musik. Kalau adu musik kita bisa adu-aduan gitu. Kencang-kencangan ngomong. Tapi kalau jangan. Ini koordinasi nih. Semuanya bisa bicara. Semuanya tenang. Semua bisa bicara. Hidup Deng! Dia berbicara, kalian berbicara. Hidup Deng! Hidup Deng! Ada. Kita harus jalan masalah rakyat itu. YouTuber ya, YouTuber. Ini para korlap sedang berunding pengaturan untuk arus orasi, ya. Karena sekarang ini paling tidak ada lima mobil komando. Baik, maka abaikan yang di sana. Konsentrasi kita menjalankan upaya untuk menjaga semangat. Ya, abaikan yang di sana. Jangan kita menjadi saudara dengan mereka. Abaikan.
Baik, saya lanjutkan. Bahwa amanat yang diberikan kepada Presiden untuk menjaga reformasi antara institusi ini. Tapi apa yang terjadi yang reformasi itu sebenarnya adalah apa KKN, tegakkan demokrasi dan tegakkan konstitusi. Bahwa selama ini pada periode terakhir kita sama-sama melihat bahwa apa yang terjadi adalah Presiden tidak kembali dengan pertama sumpah dan janji jabatan, kedua konstitusi. Dengan begitu kita lihat bahwa apapun yang kita inginkan, rakyat yang menjadi pelayanan yang terbaik kita dipertontonkan dengan intervensi dengan campur tangan pemerintah kepada pelaku dan penanggung jawab pemilu KPU dan bahkan juga MK sekalipun. Ini yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat memilih kedaulatan harus dipinjam ini tingginya. Semuanya berfungsi oleh keinginan kita. Presiden yang membuat semua tidak berdaya. Apakah lembaga legislatif, lembaga yudikatif, semuanya hanya di satu tangan, termasuk pimpinannya atau lembaga eksekutif. Ini yang membuat bahwa rakyat tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya. Padahal tugas pimpinan adalah pimpinan pelayanan ini bukan menguasai umat, bukan membuat yang akhirnya menghalalkan segala cara. Semula mungkin misalkan dari kelompok yang terbesar, entah itu partai atau kelompok-kelompok tertentu elit, bahkan sampai pada pribadi yang membuat lebih daripada rakyat lainnya yang banyak ini yang harus diutamakan. Oleh karena itu, Bapak ini dan saudara, kita mulai sadar bahwa rakyat sipil, baik itu ormas dan juga para akademisi dan juga para aktivis sosial dan kemasyarakatan, bersama-sama dengan TNI, baik yang sudah pensiun maupun yang aktif, ternyata untuk tahun ini merasa satu hati, satu tekad, yaitu ingin untuk melakukan bagaimana kedaulatan rakyat ini kita bisa perjuangkan. Apakah kita merasa bahwa kedaulatan kita bisa baik-baik? Bapak Ibu, apakah kedaulatan kita merasa dicatat oleh seorang pimpinan tertinggi negara? Saya kira ini menjadi bukti pernyataan tugas saya memperlihat bahwa kita sudah mulai kedaulatan. Memang gini, rakyat banyak ini tidak mungkin datang ini. Tapi di tengah-tengah panas yang terjadi ini dan juga kuasa kita betul-betul berkata kehadir dan merasa dekat dengan Allah ingin memperjuangkan nasib rakyat. Oleh karena itu, mari kita kalau kita siapkan, maka kita akan sebagai pejabat. Dengan demikian, maka kita minta Presiden mundur dengan sadar sebagaimana agar tidak perlu harga ini. Hanya nanti berutamakan. Tapi kalau memang dalam hati itu tidak menunjukkan Pak Presiden, maka saya yakin rakyat berhak untuk membela dan menuntut beliau harus mundur dan inilah sebenarnya konsekuensi yang harus ketika Presiden itu tidak mau melakukan kesalahan yang sangat buruk, itu tidak dilakukan penuhi secara penuh.
Saya kira itu terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT akan jaga kita semua untuk memperjuangkan hak rakyat dan kedaulatan rakyat. Amin. Ya amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bina ASN yang mau mobil ambulan, segera berangkat di mobil ambulan karena dia tingkat. Bina ASN dari PPSRN Timur, tolong di mobil ambulan. Terima kasih. Ya, ini kebetulan perjuangan ini tidak hanya kita sendiri. Ya, selanjutnya akan ada pemberitaan puisi ya yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Masadi. Masih banyak yang terdapat dari ini kan. Lebih berdebah. Puisi dulu. Kita berkumpul di sini untuk menyaksikan bagaimana kejahatan demokrasi dijalankan dengan terbuka, dengan tidak malu-malu, mulai dari Mahkamah Konstitusi, kemudian KPU, kemudian di Pansus, kemudian di Mahkamah Konstitusi juga kegiatan dan pemilu dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman kita yang ada di dalam situ mau membuka kecurangan ini aja sangat malu-malu, takut, bukan. Ini sinting di Republik ini. Republik ini sudah selesai melakukan kejahatan yang terbuka, tapi mengungkapkannya malu-malu. Ini tidak benar. Ini sudah dari itulah dari kawalan coba. Apa saja kan bukan dibayar negara juga kan. Siapa? Puisi Mas. Bisanya berdebat. Bukan berdebat. Jadi karena kita ini berada di maka saya katakan puisi saya yang sudah cukup viral dari para berita. Ada satu negeri yang dihuni para berita. Lautnya pernah belah bangka Musa. Nuh tidak berdatang kepada mereka dari langit bulu-bulu pada bergantung kepada tapi orang ini menjadi para berita. Itulah negeri yang para berita kecewa. Rakyatnya makan dari Islam atau diberi orang yang dipakai selamat dan pemerintah. Di negeri para berita, orang baik dan bersih yang bersalah dipenjarakan hanya karena akan membuka masalah. Penjahat bukan menjadi penjahat, akhirnya penjahat karena berkuasa jahat. Belum makan. Begitu rakyat kita pemilu menjadi tundra karena semua penguasa itu dilarang sebagai rakyat menjadi sama-sama. Maka pada diri dikuasai pada berdebat, jangan terpisah kesalahan kepada Allah. Karena Tuhan tidak akan berubah sesekali kecuali kaum ini sendiri mengubahnya. Maka pada dirimu dikuasai pada berdebat, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi dengan diskusi. Tapi itulah salah pahalanya iman perjuangan. Kita harus balik pada ini. Bila menghadapi perkara-perkara, kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan demonstrasi dan kemudian kita merdeka. Kita ada teman-teman seperti baik pemula beragam mahasiswa bersama hari ini hari
Kabar baik. Pendek di situ. Tahu nggak ke sini? Probdin. Maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti saya semua. Ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tapi kita praktek lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang sedang menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hakikat puasa adalah ihsan, yaitu menahan diri. Jangan salah, menahan diri dari dorongan hawa nafsu yang jahat. Tetapi bulan suci Ramadan tidak harus menghalangi kita untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Allahu Akbar. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, menegakkan kema'rufan atau kebenaran dan mencegah perkara atau kebatilan adalah perintah amal yang sangat penting. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, kita berkumpul di tempat ini pada hari yang penuh berkah ini dengan gerung wakil rakyat
untuk menegaskan dan meneguhkan tekad kita yang nanti akan dibacakan. Pertama, pemilu dan pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak rakyat, rakyat yang berdaulat, namun dirampas dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan iming-imingan bantuan sosial yang sedianya bersifat konstitusional, tapi pembagian bansos yang lalu itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang terjadi dan tadi dikatakan oleh Bapak Presiden akan berdalam rakyat sebagai kejahatan terhadap rakyat. Sekali lagi, bukan hanya pemilu curang, bukan penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara telah runtuh, telah roboh, telah rusak dan dirusakkan dan tidak tanggung. Yang melakukan dan memprovokasi itu adalah Presiden Joko Widodo. Kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera gunakan hak angket, agar semua kontroversi bisa dihentikan. Kalau ada partai politik yang tidak mau menggunakan hak angket, itu dapat dimakan mereka ingin mendukung pemerintahan. Kalau saya benar, apa menolak hak angket? Itu yang ingin kita desakkan, kita suarakan di hadapan wakil rakyat yang nanti mereka akan datang untuk menerima pernyataan kita. Kemudian saudara-saudaraku, karena sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden, maka presiden tersebut layak untuk dimaksudkan. Terakhir, aksi rakyat berdaulat pada hari ini bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Kita adakan terus menerus. Siap. Baik dalam bulan Ramadan ini, aksi-aksi yang lebih besar lagi. Aksi di seluruh tanah air. Hari ini berlangsung di Solo, berlangsung di Yogyakarta, sedang juga berlangsung di Bandung dan Surabaya. Yang perlu serta kita lakukan aksi sebagai rakyat yang cinta terhadap kedaulatan rakyat. Maka saudara-saudara dulu, atas nama Presidium dari belakang kedaulatan rakyat atau GDKR ini terdiri dari 9 program, ada kelompok militer,
ada tokoh polisi, ada tokoh dari ormas agama, termasuk dari non-muslim dan dari kalangan akademisi. Saya berpesan, marilah kita lakukan gerakan ini bukan yang terakhir, bukan yang terakhir. Kita akan datang lagi dengan lebih banyak masalah. Saya melakukan informasi dan fakta ini kalau masa hanya 500.000, kalau masa masih kita hanya 200.000, ini sudah diatasi. Kalau sudah 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, baru kami kewalahan data. Saya anggap meremehkan kita. Maka yang Anda tahu, kita buktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka kira. Kita datang sebanyak-banyaknya sampai apa yang kita suarakan tercapai, yaitu runtuh dan tumpangnya rezim yang melakukan kejahatan komunis itu, saudara. Mohon bersabar. Hari ini tidak perlu adanya memaksakan asing. Kita harus menyiapkan diri dulu, adik-adik mahasiswa. Siap. Adik-adik dulu. Insya Allah pimpinan fraksi akan datang untuk menerima acara kita. Namun setelah 3-4 hari lagi, seandainya suara kita tidak didengar, karena memang yang kita hadapi ini keras kepala, tunggu perintah dari Presiden. Tunggu perintah dari Presiden. Kita melakukan langkah-langkah perhitungan dan data. Karena itu, dari Bapak Paulus, perpisahan saya. Jadi ngomong Paulus yang kuat ngomong Katolik, mantan ketua PMKRI tadi sudah dipakai di ketua singkat. Biar langsung kepada saya ini. Silakan nanti kita berada di sini. Bahkan bagi yang berpuasa, katanya ini berbuka puasa di luar ayat ini. Saya yakin sudah membawa bekal masing-masing. Mari kita kurma dan segelas air, dan nanti kita menunaikan ibadah sholat maghrib di tempat ini. Dulu bersabar, dan saya kira kalau capek duduk, kalau capek berdiri silakan duduk. Mari kita dengar ini sambutan dari tokoh Katolik. Allah Akbar. Bang Edi. Kopinya asik. Dan saudara-saudara sekalian, Siap Bang Edi. selalu pada teman-teman ini kita datang ke sini. Dan teman-teman, saya menyampaikan salam sejahtera. Assalamualaikum. Tapi saya minta tolong ya, sudah sebulan masih cetak satu ke Refli Harun. Korban. Ini bagus videonya. Ya Allah.
Mama. Hidup Banten! Banten nomor 1! Mundur, Wir. Kenal dari Semarang ya? Oke, Bu Mama. Hidup Mama! Untuk begitu. Berani amat. Oke, sudah sekalian. Sementara itu dulu ya. Capek banget. Nanti kita mulai lagi. Kita mau sholat break asar dulu. Ya, saya Didiadi, PTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.